Halo Genjeter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Killing Me Softly. Film ini menceritakan seorang wanita cantik yang tega meninggalkan pasangannya supaya bisa terus bercocok tanam setiap hari bersama pria lain yang mempunyai rudal yang lebih panjang dan tentunya lebih perkasa. Nah, gimana kisah mereka selengkapnya? Oke, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang mendaki gunung bersalju. Tapi beberapa saat kemudian, alat penahan tubuh mereka tiba-tiba copot dan para pendaki itu jatuh hingga menyebabkan beberapa di antara mereka tewas. Scene kemudian berpindah kepada sepasang kekasih yang lagi sibuk mempersiapkan diri untuk pergi berangkat kerja. Nama prianya adalah Jack dan pacarnya ini bernama Alice. Mereka belum menikah tapi sudah sering kawin. Nah, saat Alice lagi perjalanan menuju ke kantor dan hendak menekan tombol menunggu di jebak cross, tangannya secara tidak sengaja bersentuhan dengan tangan seorang pria yang secara bersamaan juga hendak mau menekan tombol tersebut. Si Alice-nya jadinya malu-malu dan secara diam-diam dia melirik dan menatap pria itu yang semakin lama semakin menjauh. Setelah pulang kerja, Alice mampir ke sebuah toko buku. Di sana dia tidak sengaja bertemu lagi dengan pria itu. Mereka berdua jadinya saling tatap-tatapan sambil tersenyum. Lalu Alice pun mau-mau aja ketika diajak naik mobil sama pria itu. Di perjalanan, si Alice memberitahukan namanya. Tapi di sini si pria tidak mengenalkan dirinya. Sampai di sebuah rumah, Alice pun memberanikan diri untuk ikut masuk ke dalam. Dan si pria ini langsung memeluk dan mentransferkan jigongnya ke Alice secara tiba-tiba. Bukannya kaget atau berontak, Alice malah secara liar membalasnya. Lalu terjadilah pertempuran enak-enak di sana. Setelah pertempuran enak-enak berakhir, si pria menyuruh Alice untuk balik lagi besok. Si Alice nolak karena masih memikirkan pasangannya di rumah. Esok harinya saat di jalan, dia menemukan buku tentang si pria itu. Ternyata pria itu bernama Adam dan dia adalah seorang pendaki. Si Alice langsung pergi ke rumah Adam dalam keadaan sakni. Ketika sampai, ternyata si Adam sudah menunggu dan mereka pun kembali bercocok tanam. Setelah selesai nandus, Adam pun menceritakan tentang dirinya yang menyelamatkan teman-temannya di pendakian gunung es kala itu. Lalu ketika Alice hendak pulang dan memakai kancutnya, Adam malah tidak memperbolehkannya. Malamnya ketika cowoknya si Jack lagi nonton bola, Alice langsung bilang kalau dia akan meninggalkannya. Sambil nangis, Alice mengaku bahwa dia bertemu dengan seseorang dan sudah pernah ngetes genjotan tongkat dagingnya. Hasilnya genjotan pria itu lebih memuaskan dan lebih bisa membuat sawahnya banjir penuh dengan air. Sontak si Jack jadi marah dan emosi. Dia sampai membanting meja di sana. Lalu si Alice langsung cabut dari sana dan pergi menuju ke rumah Adam. Ketika sampai di sana, Alice dibuat kaget ketika melihat seorang wanita membukakan pintunya. Ternyata dia adalah adiknya Adam yang bernama Ebora. Alice pun masuk dan mereka ngobrolin hal tentang Adam. Lalu Alice meminta alamat rumah aslinya Adam dan dia pun langsung menuju ke sana. Sesampai di sana tidak ada seorang pun di dalamnya. Kemudian Alice menunggu di luar. Tiba-tiba Adam pun datang. Dia langsung nyosor dan menjelajahi tubuh si Alice. Kemudian mereka pun kembali bercocok tanam. Paginya ketika baru bangun tidur, si Adam lagi kedatangan tamu. Dia adalah Joanna yang akan mewawancarai Adam. Alice pun pergi berangkat kerja. Di sini Joanna malah bengong ketika melihat mereka berdua lagi tukaran jigong di tangga. Singkat cerita, di sini Alice bertemu dengan temannya. Alice bercerita kalau dia meninggalkan Jack dan jadian sama si Adam. Temannya pun bilang kalau si Alice benar-benar gak punya perasaan. Saat mereka cabut dan lagi asik ngobrol di jalan, si Alice ini dijambret.
Tiba-tiba muncul si Adam dan langsung mengejar si jambret itu. Lalu si Adam menghentam dan menghajar si jambret itu di pintu wortel. Setelah itu mereka pun berpelukan dan ngadu jigong dengan nafsunya di tengah jalan. Lalu Adam mengajak Alice nikah di tempat itu juga. Singkatnya, saat Alice hendak pergi bersama Adam, dia mendapatkan sebuah surat misterius yang isinya pakai otak kau, Liz. Emang kamu tahu Adam itu siapa? Kemudian Adam cuma bilang, kalau itu mungkin cuma orang iseng yang mau nakut-nakutin doang. Lalu mereka pun pergi tanpa mempedulikan surat itu. Akhirnya mereka berdua pun nikah. Alice diajak ke suatu tempat bersama Adam. Saat Alice ganti skin dan dalam keadaan tanpa menggunakan armor, Adam langsung singgah mengambil foto itu dengan latar belakang malaikat bersayap yang lagi menunduk. Lalu mereka pun mendaki menuju ke suatu tempat untuk berbulan madu di sana. Ketika malam hari, akhirnya mereka sampai ke tempat itu. Di sana mereka bercocok tanam dengan fantasi liarnya, yaitu leher dan tangan Alice diikat, sambil Adam menanamkan singkong berulatnya masuk ke dalam goa hitam basahnya Alice. Paham lah ya. Singkat cerita, saat pulang dari kerja, Alice mampir membeli artikel pendakian Adam bersama seseorang yang bernama Joanna Noble. Dan ketika dia sampai di rumah, lagi-lagi dia kembali menerima sebuah surat yang isinya itu adalah sebuah kesalahan besar karena kamu telah menikahinya. Lalu Alice buru-buru langsung menelpon Jack karena dia mengira bahwa itu dikirim oleh Jack. Tapi yang mengangkat teleponnya adalah teman baiknya Alice. Dia bilang kalau dia sudah bersama dan tinggal berdua dengan Jack. Dia pun langsung menutup teleponnya. Malamnya dia bersama Adam pergi ke sebuah pesta. Karena Adam sibuk menyapa begitu banyak teman-temannya, Alice jadinya diakurin dan dia pilih pergi untuk make up. Lalu datanglah Ebora, adiknya Adam. Dia memberikan sebuah kalung ke Alice dan mereka pun kembali lagi ke pesta itu. Keesokan harinya saat Alice lagi rapat, tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari Joanna. Joanna memberitahukan bahwa dia dapat surat dari seseorang, lalu dia mengirimkannya ke Alice. Isi surat itu mengatakan bahwa Adam sudah memperkosa si penulis dan Joanna harus melaporkannya. Alice jadinya agak karuan. Dia pun langsung pergi ke suatu tempat. Dia bertemu Joanna dan membicarakan hal itu. Saat mereka berdiskusi, dari kejauhan ada satu putung rokok yang masih menyala, yang mengisyaratkan adanya seseorang yang sedang memantau mereka. Ketika di rumah, Alice menemukan beberapa surat dari mantannya Adam yang bernama Adele. Isi suratnya adalah tentang perpisahannya bersama Adam. Tapi saat asik membaca, Adam pun pulang dan Alice buru-buru menutup lemarinya. Dia juga langsung memeluk Adam agar tidak dicurigai. Keesokan harinya, suasana jadi canggung. Adam juga tahu apa yang diam-diam telah Alice lakukan. Dia bertanya pada Alice apa yang sedang dia lakukan belakangan ini. Alice pun bertanya balik kepada Adam, apakah benar dia memperkosa seorang wanita? Adam menjawab, tentu saja tidak. Lalu temannya Adam datang, hingga membuat pembincangan mereka berhenti, dan Adam pun pergi dengan temannya itu. Setelah mereka pergi, lagi-lagi Alice menemukan sebuah surat. Dia lalu pergi ke rumah Adele, salah satu mantannya Adam, yang suratnya dibaca malam tadi. Di sana dia malah bertemu ibunya Adele, dan mereka berdua bercerita tentang Adele. Ternyata Adele sudah lama menghilang setelah jadian sama Adam. Alice pun jadi berpikir, ternyata si Adam bukan cuma tukang memperkaos wanita doang, tapi juga tukang pencabut nyawa. Di sana Alice mengambil foto Adele yang lagi tanpa skin, dengan latar belakangnya sama persis seperti si Alice, yaitu patung malaikat yang lagi menunduk. Setelah itu Alice pun pergi dari rumah Adele. Saat malam hari, dia pun melihat kembali fotonya, yang latarnya sama persis dengan fotonya si Adele. Dianya jadi ketakutan, karena si Adam adalah seorang pembunuh. Dan saat dia melihat ke arah belakang, dia kaget melihat Adam sudah ada di sana.
Lalu Adam mengikat kedua tangan dan kaki Alice. Dia langsung marah-marah dengan apa yang telah dilakukan Alice. Tapi Alice meminta untuk dilepas karena kepingin pipis. Setelah diperbolehin pipis, si Alice mengambil kesempatan itu dan kabur dari rumah. Tapi si Adam mengejarnya. Alice kemudian pergi ke kantor polisi dan melakukan interogasi. Dia bilang kalau suaminya itu seorang pembunuh. Tapi karena bukti yang diberikan tidak kuat, polisi pun tidak mempedulikannya. Bahkan si polisi itu membukakan tirai di ruangan sebelahnya. Di sana ternyata ada Adam yang sedang melapor lagi kehilangan istrinya. Alice pun langsung pergi ke rumahnya Ebora, adiknya Adam. Sesampai di sana, dia menceritakan semua kejadian itu. Ebora pun percaya, dan mereka langsung pergi ke lokasi di mana Alice dan Adele difoto. Ketika dalam perjalanan, Ebora mengaku kalau sebenarnya dia tahu kekerasan yang dilakukan oleh kakaknya itu. Tapi dia berusaha menutupinya dan bersyukur Alice bisa selamat. Sesampai di tempat, mereka pun menggali untuk mencari mayatnya Adele. Akhirnya Alice menemukan mayat itu. Tapi anehnya, dia juga menemukan kalung yang sama persis dengan kalung yang diberikan Ebora kepadanya waktu itu. Alice pun langsung mencurigai Ebora, dan mereka jadinya ribut di sana. Di tengah pertengkaran, Ebora bilang ke Alice bahwa Adam cuma milik dia, dan tidak boleh ada wanita yang macam-macam dengan genjotan terbaik dia alias si Adam. Dan semua surat yang selama ini Alice terima, itu semuanya dari Ebora. Ketika Alice akan dibacok sama Ebora, beruntung Adam tiba. Dan Adam pun bilang bahwa dirinya tidak pernah menjadi milik Deborah. Karena waktu bercocok tanam sama dia dulu, itu masih anak-anak dan tidak serius. Lalu Deborah hendak mencabut nyawa Adam dari belakang. Beruntung Alice dengan sigap mencetaskan si Ebora hingga dia tewas. Keesokan harinya, mayat Deborah pun diangkut sama pihak berwajib. Lalu film pun habis. Oke, itulah alur cerita film yang kita review kali ini. Semoga saja kalian bisa memahaminya. Intinya ya, selama ini yang menghabisi mantan-mantannya Adam itu ya adiknya Adam sendiri. Karena si Deborah ini pernah keenakan dan ketagihan sama genjotan kakaknya sendiri sewaktu masih kecil. Anjir. Jadi ya dia juga hendak ingin menghabisi Alice. Tapi karena sutradara sudah menetapkan si Alice MC dalam film ini, ya nggak bakal mati ya kan. Nah, jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa dan bye.